Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Sekalipun kita saat ini berada di rumah kita masing-masing, tetapi biarlah kita boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Dan minggu ini merupakan minggu di mana kita melakukan perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Sebab karyanya yang termulia di dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan berikan. Sampai sekarang Tuhan memberikan kasih-Nya, anugerah-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya tersesat dalam hidupku, yang ku miliki.
Tuhan dengan memuliakan nama Tuhan. Siap Tuhan untuk memuji, untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau yang memimpin kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupan kita, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia memberikan kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan di dalam hidup kita. Haleluya.
merasakan sekalipun di dalam suasana yang demikian, kita boleh merasakan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari dengan segenap hati kita memuliakan Allah karena bukti karyanya telah nyata. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang tidak capek di rumah, kita akan bangkit berdiri, kita pujikan ini dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Amin. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, amin. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Amin. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata, haleluya, dari generasi ke generasi. Katakan dengan segenap hatimu. Kau angkat sakitku, terima kasih Tuhan. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sudah cepat katakan ini dengan segenap hatimu. Tuhan Yesus, amin. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Amin. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh baik, amin. Sangat baik, teramat baik. Haleluya. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita boleh merasakan kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak kesaksian mungkin yang kita ingin utarakan, kita kasih tahu kepada sesama kita betapa dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupan kita, sekalipun di dalam keadaan yang sedemikian. Tetapi satu hal yang boleh kita harus mempersiapkan diri untuk kehadiran kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Mari dengan segenap hati kita mau menaikkan satu doa. Tuhan, ubahkan hati kami, bentuklah kehidupan kami. Sebentar kita akan mendengarkan firman-Nya, supaya hati kita selalu disucikan, dikuduskan oleh kuasa darah dan firman Tuhan. Haleluya.
Seperti hatimu.
kita berdoa, saudara-saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa yang di sorga, kami bersyukur di pagi yang indah ini bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Kami boleh sama-sama melakukan perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya dengan kami semakin mengetahui tentang makna dari perjamuan kudus, membawa kami semakin hidup berkenan pada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Pagi ini adalah minggu yang pertama ya di bulan Mei. Itulah sebabnya kita akan melakukan perjamuan suci atau perjamuan kudus ya. Untuk itu kita akan membaca dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat 29 ya. Matius 26 ayat 26 sampai ayat 29 ya. Nanti kita baca ya bersama-sama dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29 ya. 2, 3. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya pada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Amin. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, perjamuan suci atau perjamuan kudus itu ya dimulai daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya, sebab itu di sana saya tulis penetapan perjamuan malam. Ya, di belakangnya ayat yang sudah kita baca itu saya tulis penetapan perjamuan malam. Ya. Nah, jadi perjamuan suci itu, saudara, ya bukan suatu acara ya yang ditetapkan oleh gereja, tidak. Ya, banyak orang pikir, wah itu ketetapan gereja, tidak penting, bukan. Ya, tapi perjamuan suci, perjamuan kudus ini dimulai atau ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, jelas dalam ayat 26, 27, ya dikatakan Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Ya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ya, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ya. Jadi jelas, saudara. Ya, perjamuan suci itu bukan acara gereja. Ya, perjamuan suci itu ya adalah ya sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Untuk itu, kita yang pertama bagian A, kita akan lihat tentang roti. Apa itu roti? Ya, nanti kita akan lihat tentang cawan. Ya, atau anggur. Nah, yang pertama, roti itu melambangkan tubuh Kristus yang dihancurkan di atas kayu salib
Ya, kemudian ketika ditikam lambungnya itu, ya, mengalirlah keluar darah dan air. Nah, ini. Ya, jadi kita lihat tubuh ini, roti ini melambangkan tubuh Kristus yang dihancurkan ya oleh karena dosa-dosa kita, bahkan ditikam untuk membuktikan dia itu betul-betul mati atau tidak. Ya, nah sehingga ya dari lambungnya yang ditikam itu mengalir keluar ya air, darah dan air. Nah, artinya apa, Saudaraku? Ya, artinya setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dia akan mendapat bagian dalam hayat Kristus. Haleluya, ya, karena darah itu adalah hayat. Ya, air itu juga kebutuhan yang tidak mungkin ya tidak kita perlukan, sangat penting. Haleluya, ya. Jadi darah itu ya, manusia itu kalau habis darahnya tidak bisa hidup. Itu hayat. Ya, air juga kebutuhan pokok dalam hidup kita. Haleluya. Air juga bisa mengartikan pembasuhan. Ya, sehingga seringkali kita katakan ya melalui darah dan air yang keluar dari lambung Kristus itu lahirlah gereja. Haleluya. Ya, sehingga orang-orang percaya ya yang kepada sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus itu akhirnya apa? Menjadi tubuhnya Kristus. Ya, yang disebut gereja. Haleluya. Ya, jadi kita ini adalah tubuh Kristus. Ya, dan kita adalah gereja. Sebab itu dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 27 Paulus mengatakan demikian. Ya, 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus. Haleluya, ya. Jadi kita berkumpul semua jadi satu itu tubuh Kristus, walaupun masing-masing itu anggota tubuh. Haleluya, ya. Tapi secara global ya kita itu adalah tubuh Kristus. Haleluya, ya. Nah, demikian juga dalam 1 Korintus 10 ya ayat 17, 1 Korintus 10 ayat 17. Kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Ya, apa artinya satu tubuh? Bicara tentang persekutuan. Haleluya, saling memperhatikan. Ya, saling mendukung, saling mendoakan. Haleluya, saling mendorong di dalam kasih. Ini hari-hari yang lalu kita sudah lihat. Ya. Ya. Terus sebabnya untuk bisa jadi roti ya bulir-bulir itu harus ya dihancurkan dulu. Ya, ya demikian tubuh Kristus dihancurkan. Haleluya, ya, supaya apa? Bisa jadi roti. Ya, bahkan kemudian dibakar di atas arang. Ya, supaya bisa jadi roti yang siap saji, siap dimakan. Haleluya, ya, semua ini tidak bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus ya jadi roti untuk menyelamatkan manusia. Dia harus jadi roti. Ya, dia seperti bulir-bulir yang digiling, yang dihancurkan. Haleluya, kemudian dibakar dalam panas. Ya, sebab itu tidak heran kalau Tuhan Yesus di atas kayu salib bilang, aku haus. Haleluya, ya, dan itu bukan sesuatu yang ya yang tidak perlu diperhatikan, harus diperhatikan. Haleluya. Itulah sebabnya dalam kitab Nabi Yesaya ya pasal 53 ayat 5 ayat 10 ya, Yesaya 53 ayat 5 dan 10 ya, 2 kali dicatat di situ. Ya, dikatakan apa? Dia diremukkan karena kejahatan kita. Haleluya, ya. Saudaraku, ya, keselamatan ya dia berikan, tapi dengan dia sendiri harus jadi korban. Haleluya, dia harus diremukkan. Sudah bayangkan diremukkan itu bagaimana? Haleluya, ya, hancur, berantakan. Ya, itulah Tuhan kita Yesus. Ya, sebab itu roti ya adalah lambang ya daripada
tubuh Kristus yang sudah dihancur, sudah diremukkan. Haleluya. Kenapa? Karena kesalahan kita. Kenapa? Karena kejahatan kita. Itu yang pertama, roti. Nah, bagian B kita akan lihat tentang cawan. Apa itu cawan? Ya, kalau sudah membaca dalam Wahyu pasal 14 ayat 10 bagian A, ya di sana ditulis cawan itu adalah cawan murka Allah. Ya, cawan murka. Disediakan untuk siapa? Disediakan untuk setiap orang yang menentang Tuhan. Termasuk waktu saya dulu belum percaya. Ya, saya tidak mau percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau ada orang ngajak saya percaya Tuhan Yesus, ya saya ambilkan sapu. Saya bilang silakan keluar, atau mau saya pukul sama sapu ini sampai kamu keluar. Nah, ya jadi kita lihat saudaraku. Ya kita nggak tahu, nggak sadar, nggak mengerti. Ya bahwa dalam hidup kita itu kita sedang disiapkan cawan murka Allah. Ya, tapi oleh karena Tuhan Yesus yang sudah minum cawan murka Allah itu, ya sehingga kita tidak lagi minum. Ya, satu saat murid-murid datang sama Tuhan, ya mereka minta duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, ditulis dalam Matius 20 ayat 22. Ya, Tuhan tanya, ya dapatkah kamu minum cawan yang harus aku minum? Ya, mereka jawab dengan sembarangan, oh dapat. Haleluya, mereka tidak tahu apa itu cawan. Cawan itu murka Allah, hukuman Allah yang begitu dahsyat, yang begitu menakutkan. Ya, surat Ibrani mengatakan Allah kita itu api yang menghanguskan. Ya, kenapa? Terhadap dosa Allah tidak pernah kompromi. Haleluya, ya. Sebab itu dalam Mazmur 116 ayat 13, ya, Yesus memberikan cawan keselamatan pada kita, ya, dengan cara ia minum cawan murka Allah. Ya, jadi supaya kita dapat cawan keselamatan, ya, Yesus harus minum cawan murka. Ya, karena dosa itu harus diganjar, dosa itu harus dihukum. Haleluya. Ya, kalau enggak kita enggak bisa selamat, Saudara. Ya. Dan dalam Mazmur 23 ayat 5, ya, bahkan ditulis di sana, ya, Daud mengatakan Mazmur 23 ayat 5, bahkan cawan berkat itu yang Tuhan berikan itu sangat melimpah. Melimpah sekali, melimpah ruah. Haleluya. Dalam bahasa Mandarin dikatakan fu pe man yu. Ya, jadi cawan itu sangat melimpah sekali. Haleluya. Ya, Mazmur 16 ayat 5 mengatakan, engkau sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan bagiku. Lihat coba, Saudara. Ya, Tuhan sendiri akan meneguhkan, akan menjaga, ya, akan mempertahankan, ya, bagian-bagian, ya, yang disediakan. Haleluya, untuk kita. Wo suatu fen ni wei wo susu. Haleluya, ini luar biasa. Ya, jadi ada yang menjaga berkat-berkat kita itu. Haleluya. Ya, terus sebabnya kita mesti menghargai, ya, karya Kristus, ya, di atas kayu salib. Ya, bukan saja menghargai karyanya. Ya, tapi Yohanes pasal 2 ayat 29, Yohanes pasal 2 ayat 36, melalui karya Kristus kita mengenal Kristus secara pribadi. Ya, seperti dua murid Yohanes. Haleluya. Mereka mengikut Yesus. Ya, akhirnya Yesus bertanya, "Apa yang kamu cari?" Ya, mereka berkata, "Tuhan, di mana Engkau tinggal?" Ya, dan malam itu kedua murid Yohanes ini tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Ya, karya Tuhan itu hebat memang. Tapi mengenal diri Tuhan secara pribadi itu jauh lebih baik. Ya, sehingga kita mengerti apa rencana Tuhan bagi kita selama kita hidup dalam dunia ini. Ya.
Kalau hanya ada roti tanpa cawan, ya berarti ya ada hayat tapi tanpa berkat. Ya. Ya, sebaliknya ada cawan tanpa roti berarti ada berkat tapi tanpa hayat hidup. Padahal kita tahu dalam hidup ini kita butuhkan dua-dua. Ya, baik berkat rohani, berkat jasmani, dua-dua ini kita perlu. Haleluya. Kita perlu dengan kesehatan, kekuatan kita secara jasmani untuk mendukung perkara-perkara rohani. Haleluya. Itu artinya ya roti dan cawan. Puji nama Tuhan. Nah, ya. Bagian C, bagian yang ketiga, kita akan lihat kesalahan-kesalahan. Ya, dan ini waktu saya masih baru percaya Tuhan, ya, saya sering melihat hal-hal seperti ini. Ya, nanti saya ceritakan. Ya. Yang pertama, karena Matius 26 ayat 26 dan 28 mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Ya, lalu ada gereja-gereja tertentu menganggap ya roti yang kita makan itu nanti akan jadi bagian dari tubuh kita. Anggur yang kita minum ya itu nanti darah itu akan menjadi bagian dalam darah kita. Nah, ini tidak benar, tidak ada dasar Alkitabnya. Sudah boleh cari di seluruh perjanjian baru, tidak ada itu. Ya, roti itu nanti jadi tubuhnya Tuhan nanti ya akan jadi dalam tubuh kita. Ya, dengan istilah yang modern sekarang namanya transubstansi. Transubstansi. Ya, dalam bahasa Mandarinnya itu cuanhua, berubah. Ya, roti masuk ya karena itu tubuh Kristus, jadi nanti di dalam tubuh kita itu ada tubuh Kristus. Ya, darah ya, anggur kita minum, nanti darah Yesus jadi darah dalam hidup kita. Ya. Ya, dan ini satu pengertian yang agak keliru. Ya, saya katakan agak keliru. Yang kedua, ya, saya juga mengalami dalam gereja ini. Waktu saya masih jiwa baru ya. Ya, jadi roti ya dan anggur itu digunakan untuk menyembuhkan orang sakit. Ya, ya saya masih ingat ya. Katakan siapa anaknya yang sakit, kasih itu sedikit ya dari roti, ya diberi sedikit, dicuilkan, ya kasih makan, ya, ya kalau ada panas apa supaya bisa sembuh, ya saudaraku, seolah-olah mereka menganggap ya perjamuan suci, ya di dalamnya itu ada kuasa, ya ada kuasa dalam perjamuan suci. Ya bisa menyembuhkan orang sakit. Ya bahkan bisa untuk menolak bala. Ya, menolak bala, ya. Sehingga kadang-kadang karena punya pengertian demikian, ya orang sakit lalu ya setiap hari dia makan roti, minum anggur. Makan roti, minum anggur. Ya. Lalu kemudian ketika ia sembuh, dia katakan, "Iya, ini gara-gara saya setiap hari." Ya, makan roti minum anggur. Ya, seolah-olah ini jadi obat, saudaraku. Ya, dan ini tidak boleh terjadi. Ya, kita jangan sampai ya memberhalakan perjamuan suci. Haleluya, ya. Puji nama Tuhan. Ya, bahkan ada orang menggunakan darah Yesus untuk mengusir setan. Ya, kita nggak boleh seperti itu. Sudah ada di Alkitab. Ya, kita harus kembali kepada firman yang benar. Ya, apa yang tertera, tertulis itu bisa kita gunakan. Ya, selain itu ya jangan dipikir dengan pikiran kita sendiri. Ya, jangan kita sampai mengkultuskan perjamuan suci. Itu tidak benar. Ya. Ya, yang ketiga, kesalahan yang ketiga. Ya, dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 29 Paulus mengatakan, ya, sebaliknya ada orang-orang dengan cara yang tidak layak makan dan minum perjamuan kudus. Haleluya. Apa itu tidak layak? Tidak layak itu tidak menghormati. Ya, tidak layak itu dalam bahasa lain dikatakan tidak menghargai.
wah ini kan roti biasa nih. Ya, ini kan anggur biasa, ya bisa beli di mana-mana, ya. Sehingga mereka tidak menghargai, tidak menghormati, meremehkan. Haleluya, ya. Nah, dalam ayat ke-29 dari 1 Korintus 11 tadi, ya, barang siapa yang minum, ya, makan roti dan minum anggur tanpa mengakui, ya, tanpa mengakui itu artinya tanpa membedakan, ya, tubuh Kristus itu dianggap seperti roti yang biasa, ya, anggur itu dianggap, ya, minuman yang biasa, ya, itu mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, kalau ada orang, ya, ambil bagian dalam perjamuan suci tapi tidak membedakan, tidak mengakui, ya, berarti dia itu walaupun ikut perjamuan suci tapi dia juga, ya, mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Ayat 30, ya, 1 Korintus 11. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah. Ya, tujuannya mereka sudah kuat tapi jadi lemah. Ya, sakit. Ya, bahkan Paulus mengatakan tidak sedikit yang meninggal. Ya, jadi jangan sampai, ya, kita ikut perjamuan suci, ya, tidak menghargai, tidak membedakan, lalu sembrono sembarangan, ya, belum baptis ikut ambil perjamuan suci, belum percaya ikut ambil suci, ya, itu tidak bagus buat kita. Ya, itu akan membuat iman kita semakin lemah, iman kita sakit, akhirnya jadi mati. Ya, baik rohani kita, baik jasmani kita. Nah, bagian D, bagian keempat, kalau itu salah, yang benar seperti apa? Ya, kita lihat dalam Lukas 22 ayat 19. Ya, Injil Lukas pasal 22 ayat 19. Perbuatlah ini, artinya perjamuan suci, menjadi peringatan akan aku. Ya, kata Tuhan Yesus. Ya, kalau kita ngadakan perjamuan suci kita mesti ingat. Ya, kenapa? Manusia kita seringkali lupa. Ya, dulu susah payah, suami istri kerja, tidak punya apa-apa. Ya, kemudian diberkati, maju, punya anak, punya usaha, punya apa. Ya, si suaminya lalu, ya, mulai cari-cari yang lain di luar. Ya, sehingga jerih payah dari sang istri, ya, tidak dihargai, dilupakan. Ya, itulah sebabnya kita perlu mengadakan perjamuan suci itu supaya kita ingat. Ya, ingat apa? Ingat pengorbanan Tuhan. Ingat apa? Ingat akan kasihnya Tuhan. Ya. Ya. Sebab itu dalam 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25, 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25, Paulus mengulangi kata-kata yang sama, diulangi lagi. Perbuatlah semua ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Ya, saudaraku, bukan hanya ingat pengorbanan Tuhan, ya, bukan hanya ingat kasih Tuhan, ya, tapi juga kita ingat akan, ya, perkataan-perkataan Tuhan. Ya, nyanyian berkata, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, tebus kita. Ya, kalau anak tidak ingat sama orang tua, itu disebut apa? Bohau, ya, tidak berbudi. Ya, kalau umat tidak ingat sama Tuhan, ya, itu namanya, ya, murtad. Ya, ingat perkataan Tuhan buat apa? Kita lihat Yohanes 15 ayat 18. Ini penting. Ya, Yohanes 15 ayat 18 katakan, jikalau dunia membenci kamu, kata Tuhan Yesus, ingatlah bahwa ia terlebih dulu membenci aku. Ya, dalam hidup dunia ini kita sering mengalami berbagai masalah. Haleluya. Ya, seringkali kita disalahpahami. Kita berbuat ini, berbuat itu. Tapi ingat, ya, kita tidak boleh kecewa. Ya, apalagi putus asa. Ya, tapi kita mesti pandang sama Yesus terus, pandang kepada Yesus.
Ya, karena Dia yang penuh cinta. Yang katakan pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Ya, kita pandang Tuhan. Ya, apapun yang Tuhan lakukan ya dalam hidup ini, termasuk dalam perjamuan kudus, ya harus membangkitkan ya semangat kita, ya, perjuangan kita, ya tidak mau mundur sedikit pun. Yang kedua, pentingnya perjamuan suci yang benar, ya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 26, ya dikatakan kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, ya. Jadi perjamuan suci ini ada hubungannya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, ini tugas gereja, Saudaraku. Ya, kenapa gereja harus bisa jadi jembatan bagi kedatangan Tuhan yang pertama dan kedatangan Tuhan yang kedua? Ini jembatan. Mana jembatannya? Gereja. Ya, sebab itu mengapa di gereja selalu dilakukan perjamuan kudus, ada yang sebulan sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang ya seminggu sekali, ya dan seterusnya. Kenapa? Gereja jadi jembatan. Ya, antara kedatangan Tuhan yang pertama dan kedatangan Tuhan yang kedua, ini jembatannya di gereja. Haleluya. Ya, orang tinggal lihat di gereja masih ada perjamuan kudus, berarti Tuhan Yesus belum datang. Ya. Kapan perjamuan kudus itu berhenti? Ketika Tuhan Yesus sudah datang, perjamuan suci sudah berhenti. Haleluya, sudah selesai. Haleluya. Ya, itulah sebabnya sebagai penutup, ya kita baca dari 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Ya, 1 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai 8. Ya. Dikatakan, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Ya, jadi sebagai umat Tuhan kita harus buang. Lalu apa ragi? Dosa-dosa. Ya, suka bohong, nggak jujur, tamak. Haleluya, punya keinginan-keinginan milik orang lain. Ya, ini semua dosa. Ya, ingin jadi kaya, yaitu penyembah berhala, kata Kolose. Haleluya, ya. Ya. Kenapa? Karena Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah itu ya sudah disembelih. Ya. Lanjut. Marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama. Ingat ya, kita pesta ini, perjamuan kudus ini pesta. Haleluya, kita berkumpul bersama-sama mengadakan pesta perjamuan kudus, ya, pesta rohani, ya, jangan ya, bukan dengan ragi yang lama lagi. Ya, bukan juga dengan ragi keburukan. Ya, apalagi dengan ragi kejahatan. Ya. Ya, dikatakan tetapi dengan ragi yang tapi dengan roti yang tidak beragi. Haleluya. Ya, sebab itu kenapa ya kita pakai roti yang tidak beragi. Karena ragi itu menggambarkan dosa. Ragi orang Farisi, ragi orang Yahudi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Roti yang tidak ragi itu apa? Yaitu dengan kemurnian. Murni tidak kita cari Tuhan. Ya, murni kak kita ya melayani Tuhan. Haleluya. Ya, kita cari Tuhan itu bukan supaya Tuhan ya kasih uang banyak, ya, kasih sehat tak sakit-sakit. Ya, itu awal orang sakit disembuhkan. Ya, lalu percaya Tuhan. Boleh, tapi jangan terus-terus di situ. Ya, seperti yang kemarin dalam doa dan PA ya sudah dijelaskan. Iman ya yang berdasarkan sama firman dan iman yang berdasarkan mukjizat itu sangat berbeda. Haleluya. Ya, yang kedua kebenaran. Haleluya. Ya, menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Itu penting. Ya, kalau tidak ada kebenaran dalam hidup kita, maka semua itu nanti tidak berguna. Ya. Itu mari kita masuk dalam doa. Ya. Kita mau berkata, Tuhan terima kasih, melalui perjamuan suci ini saya disadarkan
Ya, banyak kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Mulai hari ini saya mengerti dan saya mau berubah. Saya tidak mau pakai yang lama lagi, ragi yang lama, tapi saya mau pakai ya keberdian dan kebenaran. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau telah berbicara melalui firman-Mu kepada kami semua, sehingga kami ya, yang tadinya datang dengan hati yang belum murni, belum benar, sekarang kami pulang dengan membawa hati yang murni, dengan membawa hati yang benar. Ya, sebab itu kami bersyukur Tuhan, melalui perjamuan suci kamu terus diingatkan ya akan pengorbanan-Mu, akan kasih-Mu, akan kata-kata-Mu Tuhan. Kami simpan dalam hati, karena di dunia ini tidak ada yang lain. Ya, bahkan di bumi, di sorga tidak ada yang kami rindukan kecuali Engkau sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku.
Mari kita ambil roti ya di sebelah tangan kanan kita angkat lebih tinggi ya dari kepala kita. Mari ya kita angkat roti ini ya di hadapan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita ya. Haleluya ya. Kami bersyukur padamu Bapa, oleh korbanmu kami sekarang ya dilahirkan baru. Kami jadi anak-anakmu. Kami punya masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya, untuk satu kali bertemu bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Dengar baik-baik. Bukan dengan roti yang kita pecah-pecahkan, yang di atasnya kita mohonkan berkat ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat cawan di sebelah tangan kanan kita. Ya. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kami bersyukur kepadamu Bapa, oleh darah perjanjian baru. Ya. Kami diselamatkan. Haleluya. Kalau darah perjanjian lama pakai darah domba, pakai darah lembu. Tapi ini pakai darah Yesus sendiri yang sangat mulia, yang tidak ada bandingannya. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu bagi kami. Engkau menderita karena kami, supaya kami selamat. Engkau jadi miskin supaya kami jadi kaya. Terima kasih Bapak. Dengan baik-baik. Bukan kacauan minuman yang di atasnya kita mohonkan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Rohani kami semakin disadarkan, semakin diingatkan untuk lebih lagi meningkat di dalam Engkau. Karena kami tahu akhir zaman sebentar lagi akan datang. Tuhan Yesus, Engkau sebentar lagi akan menjemput gerejamu Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya kami siapkan diri kita sebagai mempelai Kristus, ya, yang berpakaian putih, bersih, ya, bercahaya. Karena kami menantikan hari yang besar, hari yang mulia. Yesus Kristus datang menjemput gerejanya. Terpujilah namamu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Mari saudara kita angkat tangan masing-masing di rumah kita. Kiranya anugerahmu Bapa, di dalam cinta kasihmu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudusmu, akan memberkati kami masing-masing, baik dalam usaha pekerjaan, kesehatan, kekuatan, ya, dalam sekolah dan pendidikan anak-anak Tuhan yang saat ini sedang terganggu. Haleluya. Mulai saat yang indah ini sampai Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Haleluya. Mereka yang susah Tuhan hiburkan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang kekurangan Tuhan cukupi. Karena Engkau Allah El Shaddai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan semua doa ini. Kita bersama-sama ucapkan haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Aku percaya janjimu